Ondeh mandeh rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, like, dan share. Kali ini kita akan menemui dan berbincang-bincang dengan Profesor Ersis Warmansah Abbas Datuk Cendikia Ikhma Diraja, perantau asal Minangkabau, Solok Selatan, guru besar di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, kami ini kepingin tahu nih Pak Profesor nih, kok Pak Profesor nih bisa sampai ke Kalimantan Selatan ini, bagaimana ceritanya nih Pak Profesor? Tolong diniin sedikit Profesor, historisnya bisa sampai ke Kalimantan jauh-jauh dari Labu. Panjang ceritanya kan, itu kan Ya, ya. artinya cerita 6 berapa tuh? Ya 40 tahun yang lalu lah itu. Iya, iya. Jadi Ya, perjalanan ininya aja. Ya, ya saya itu kan ya lahir kecil di Merlabung, kita satu main KJ kok. Iya, iya, Yosi tahu. As kan. Iya. Mana jadi kan gitu. Ya. Ya cuma kan habis ambo sekolah ke Padang, ambo perika IKI Padang gitu kan. Ya. Sampai sarjana muda. Ya. Nah, lalu kebetulan disuruh kuliah ke Jogja. Ya. Ambo kuliah ke Jogja. Lalu kemudian tamat. Ya. Ditempatkan di Banjarmasin. Oh, gitu ya. Nah, itu ceritanya. Jadi Itu kan dari yang Jogja ya. dapat ini Super Semar itu, beasiswa Super Semar itu waktu kapan itu Pak Profesor? Ya sebenarnya waktu masuk di IKIP tuh nggak tahu juga. Begitu masuk semester kedua tuh dikasih beasiswa langsung gitu. Oh, gitu ya. Nah gitu kan. Tapi kan di IKIP waktu itu nggak ada tingkat sarjana. Iya, iya. Jadi disekolahkan ke Jogja. Nah Iya, nggak tahu ya di Jogja kan sebenarnya harus pulang ke Padang kan. iya, iya. Nah, tapi waktu itu nggak tahu ceritanya ya karena urusan pemerintah gitu. Ada aja SK ditempatkan di Banjarmasin tahun 80-an lah. Oh, iya. Nah, Tahun 84 ya, Pak? Saya kan tahun 80-an itu. Saya selesai di Jogja itu tahun 80-an. Oh, tahun 80-an ya. Tapi saya kan kuliah juga di Gajah Mada. Ya. Tahun 84 baru saya ke Kalimantan gitu. Ya, Tapi sekitar 6 bulan saya ke Bandung. Ya. Gitu. Ya, jadi artinya sepertinya itu nasib lah. Sudah jalan hidup itu, jalan hidup. ditentukan. Jalan Gitu. hidup, ya, ya, ya. Yang intinya sebenarnya tanah Kalimantan yang memanggil itu, Pak Profesor. Ya itu urusan yang di atas lah. Gitu. Iya, iya. Dan ini ya, begitu. dapat istri langsung orang Kalimantan ya, Pak Profesor ya? Ya. Ya. Biasalah kan, dapat murid lagi kan gitu. Udah biasa itu, dosen dapat mahasiswa. Ya. Nah, jadi kalau ini Pak Profesor ini di Solo Selatannya di mana? Di Moralabu di mana tepatnya nih, Pak Profesor? Di Batang Lawe. Oh, Batang Lawe. Setelah itu sekarang nih Pak Profesor saya lihat nih ini ya sibuk sekali saya lihat nih dalam kegiatan-kegiatan. Bisa ceritakan secara garis besarnya nih Pak Profesor nih kegiatan-kegiatan nih. Ya, jadi bilang sibuk ya enggak juga lah kan. Ya. Cuma memang ada schedule gitu kan. Ya misalnya kayak sekarang ini lagi ngajar kan, itu hal yang rutin lah. Membimbing mahasiswa, bikin skripsi, bikin tesis,
bikin disertasi gitu loh. Iya. Dan saya juga membimbing mahasiswa S3 di UPI Bandung, di UNESA dan macam-macam. Jadi ya kalau menurut saya itu pekerjaan rutin saja. Gitu. Tapi ininya sebagai guru besarnya di Universitas Lampung Mangkurat ya Pak, Profesor? Iya, di Universitas Lampung Mangkurat. Iya. Sering ini dong Pak Profesor ya, sering keluar negeri ya? Ya lumayan. Ya sebelum COVID, tapi kalau setelah COVID saya hanya di rumah saja gitu. Di rumah, nggak pernah ke provinsi lain, nggak pernah ke Bandung, nggak pernah ke Jakarta, apalagi ke luar negeri gitu. Apalagi pulang kampung. Sebagai putra Muara Labuh ya, Solok Selatan, itu apa sih sebenarnya yang bisa memacu kreativitas atau memacu inspirasi Pak Profesor, latar belakang budaya kita itu sebenarnya apa sih dulu yang bisa memajukan motivasi dari Pak Profesor itu sampai sekarang? Kalau yang pertama menurut saya itu watak pejuang gitu. Jadi penanaman jiwa pejuang ke diri kita itu melalui ajaran agama yang kita dapat di surau kan, yang kita dapat di masjid itu. Dan ketika kita nongkrong, kita main kajai, kita main badminton, kita makan pecel gitu. Tapi yang menurut saya itu yang paling penting itu adalah mengajarkan kita berpikir gitu. Iya. Ngapain kita membicarakan Muhammad Ali waktu kecil kan jadi nggak lucu tuh. Ternyata Muhammad Ali saya jadi ingat nih Pak Profesor, waktu kita masih kecil-kecil ya, itu mungkin masih SD, dan saya masih ingat sampai sekarang itu yang nggak lupa dengan Pak Profesor ini, kalau lagi duduk berdebat masalah isi koran, itu kita kalah semua itu. Jadi isi koran haluan itu hafal semua, saya ingat benar itu. Waktu itu mungkin kalau nggak salah saya masih ada perang ini ya, perang Vietnam ya, wah itu hafal itu. Politik-politik luar negeri itu, makanya sampai sekarang itu yang masih saya ingat itu ya, dengan Pak Profesor ini. Sekedar informasi, Pak Profesor ini sebenarnya adalah teman saya dari kecil, satu desa kecil, sama-sama ke masjidnya, sama-sama nongkrongnya, sama-sama bermainnya, dan makanya sampai berkiprah sekarang. Dan begitu juga waktu di Padang tahun 74, kami juga masih bersama-sama, dan ada fotonya kita di Pantai Padang itu. Dan sampai beliau menjadi seorang tokoh ya, dan mendapat gelar cendikia dari Kesultanan Banjar, itu hal yang luar biasa itu. Tidak sembarang orang bisa dapat gelar-gelar seperti itu kalau bukan ketokohannya itu. Kan begitu ya Pak Pak Profesor ya. Profesor Dr. Andes Ersis Warmansyah Abbas, BA MPD. Gelar diberikan Datu Cendikia Hikmadi Raja. Atas jasa dan peran dedikasinya dalam memberikan pencerahan, inspirasi, dan mencerdaskan dunia pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia kepada masyarakat luas. اللهم صل على سيدنا محمد. Malah pokoknya kita kerja, kita berbuat gitu kan gitu. Nah, kita juga sadar kan itu yang menurut saya kehormatan juga lah. Walaupun kita orang Minang, tetapi misalnya ya kiprah kita itu diapresiasi oleh Kesultanan Banjar, saya kira itu juga alhamdulillah bagus. Beginilah sebenarnya perantau-perantau Minang itu mulai dari zaman dahulu, makanya menjadi tokoh-tokoh di negara lain, mulai dari zaman kerajaan-kerajaan Pagaruyung itu kan sampai ke Sulawesi Selatan, ke Kerajaan Sulu, kemana-mana itu tokoh-tokoh dari Minang. Dan makanya ada pepatahnya, karatau madang dulu, babuah babung ngobalun, karantau bujang dahulu, di kampung Gunung Balun. Tapi untuk Pak Profesor ini
nggak pulang-pulang ke kampung. Ternyata karantau bujang dahulu, dirantau dipagunokan orang. Kan gitu ya Pak Profesor ya. Malah sama saja, di mana bumi dipijak kan di situ langit dijunjung. Iya. Ini bumi Allah semuanya kan gitu waktu kita kasih kecil. Jadi gini, jadi ya kalau saya bicara tentang kampung ya saya jelas sedih lah. Saya kan ingat. Ya bagi saya itu perjuangan luar biasa waktu kecil itu. Artinya gini loh, kebersamaan gitu kan. Ya mungkin kita bertengkar-tengkar juga, tetapi kan kita selalu cari solusi. Dan itu yang dipraktekkan di rantau gitu loh. Baik waktu saya di Jogja, waktu saya di Bandung, di Jakarta gitu loh. Jadi sesuatu yang sangat sangat khas. Artinya gini, kita punya persoalan-persoalan, tetapi persoalan itu kita selesaikan dan itu tanpa ada efek-efek lain gitu loh. Itu luar biasa sebenarnya. Jadi ya sangat, kalau istilah orang sekarang tuh solutif lah. Jadi pendidikan kecil tuh solutif, pergaulan kecil tuh solutif gitu loh. Ya, saya juga sering ditegur kalau ada kurang, misalnya tulisan saya ada yang negur, oh kenapa nggak gini gitu. Nah ternyata bagi saya itu sangat penting sekali, dan itu sekarang ini saya ajarkan juga ke mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi bagi saya itu penting sekali. Jadi pendidikan waktu kecil itu penting sekali. Itu basicnya ya Pak Profesor ya. Basicnya ya. Dan kita beruntung juga ya lahir di ranah Minang ya, yang sangat peduli dengan pendidikan. Apalagi Pak Profesor saya lihat ini berangkat dari Padang itu kan bilang kota pendidikan, Jogja kota pendidikan, Bandung juga, dan mengabdinya di Kalimantan itu, dan semua itu terintegrasi dan menjadikan Pak Profesor ini sebagai ladang sebagai ladang ilmu dan sekalian memotivasi masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Iya, enggak juga lah. Perlu saya kasih tahu ya. Itu orang Banjar tuh sama aja dengan orang Padang. Makanannya sama, bahasanya. Banyak kayak bahasa Indanang, Indayang, Kampungnya Sungai Danau. Pokoknya banyak yang sama, orang aja yang nggak tahu. Gitu. Sama aja. Gitu. Jadi saya tidak. Tapi Pak Profesor masih suka makan jengkol ya? Wah, saya tukang masak saya. Ya itu waktu kita masak waktu kecil, makan begadang. Nah itu yang saya kembangkan sekarang. Ini tanggapan Pak Profesor mengenai belajar daring sekarang ini gimana nih? Ya nggak apa-apa juga, tetapi yang kalau untuk belajar sih nggak ada masalah, tetapi tidak untuk pendidikan watak. Berikut sosialisasi ya. Untuk pengetahuan oke, nggak ada masalah. Ya, kita nggak perlu guru kok sebenarnya kalau untuk pengetahuan. Bisa, karena kita bisa belajar sendiri dengan bahan-bahan, tetapi tidak untuk watak, tidak untuk kepribadian, tidak untuk komunikasi, tidak untuk sosialisasi. Itu yang kurangnya. Jadi misalnya kalau COVID ini berlanjut, nanti bisa-bisa kita akan mendapatkan generasi yang dalam tanda petik itu agak sedikit pincang gitu. Cerdas sih cerdas bisa, kenapa nggak bisa cerdas? Jadi generasi kita ya, mungkin juga sebelum kita ini sebenarnya termasuk orang yang diterpa oleh alam ya, Pak Profesor ya. Jadi bukan oleh alam dan oleh adat, oleh sosial kita. Ditantang gitu. Dan kita bangkit. Nah, saya kira kalau saya bicara kemarin itu saya juga kasih pelatihan untuk anak-anak Solo Selatan itu, yang mahasiswa-mahasiswa itu, saya kira itu bagus. Semangat mereka nggak kalah dengan kita. Cuma barangkali situasinya berbeda. Gitu. Saya juga saya kirim buku, kirim macam-macam itu. Ada yang sudah membuat kursus bahasa Inggris. Jepakan Rabaa gitu loh. Siapa namanya saya kurang ingat. Nah, tapi saya punya kontak dengan mereka. Jadi saya dengan person-person tertentu saya punya kontak gitu loh. Saya betul-betul berharap, saya nggak mengharapkan orang di Muara Labu itu jadi orang kaya-kaya, enggak. Saya mengharapkan orang-orang berpendidikan yang dengan pendidikan itu dia akan kaya
kaya pikiran, kaya hati, dan kaya semuanya. Begitu. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Profesor Ersis Warmansyah Abbas, BA MPD dari Bumi Kalimantan Selatan. Semoga bincang-bincang ini dapat bermanfaat untuk kita dan motivasi untuk generasi muda yang akan datang. Demikian, sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.